Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bibis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Boneka Arwah Gadis Cantik. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Jang, hari mana teh masih sare baik? Itu di depan ada teman kamu. Ayo atau bangun. Suara Ambu membuat tidur Sandiaga terganggu. Ayah naon Ambu? Masih pagi udah bangunin Sandi. Balas Sandi malas. Masih pagi kok mah. Coba lihat tuh matahari, udah tinggi begitu. Mungkin si Abah mah udah keringetan. Iya. Sandi membuka matanya dan melihat sinar matahari yang sudah menembus jendela, yang memang tidak ia tutup sejak sore karena gerah. Dengan malas Sandi keluar sambil mengucek-ngucek matanya, dan dilihatnya Jaka dengan joran pancing di tangannya. Kamu Jaka, memancing? Tanya Sandi sepintas saja. Niatnya sih begitu. Kebetulan kamu gak ke sawah bantuin Abah kan? Enggak, aku kesiangan gara-gara. Sandiaga tidak meneruskan kata-katanya. Gegara apa nih? Jangan-jangan gegara cewek itu? Balas Jaka asal. Cewek? Cewek mana? Yang malam itu kita lihat. Ngaco kamu. Mungkin cewek itu hanya kebetulan lewat aja. Syukur gak gangguin kita. Kalau aku sih malah maunya digangguin. Beneran kamu berani? Jangankan 1 cewek, 10 cewek pun aku hadapin. Jangan sombong dulu. Ya kalau dia manusia. Kalau arwah, gimana? Ya coba-coba aja. Coba-coba kok sama arwah. Yuk, ke sungai. Kebetulan aku mau mandi. Keduanya lalu menuju sungai yang letaknya lumayan agak jauh. Namun, itu tak menjadi masalah. Karena bisa menikmati air yang jernih dan segar. Pemandangan alam yang natural, serta suasana di sekitaran sungai yang benar-benar bersih. Tak ada limbah seperti di kota-kota besar, yang rata-rata sungai itu telah terkontaminasi limbah dan kotoran sampah yang sudah pasti merusak ekosistem sungai dan berdampak pada kehidupan penduduk pada saat musim hujan atau banjir. Suasana sungai siang itu lumayan sepi. Hanya ada seorang lelaki parubaya yang tengah mencari pasir. Kedua pemuda tadi mengambil posisi di atas batu yang agak menyembul dari atas air. Jaka meminjamkan joran pancingnya pada Sandaka. Kemudian, keduanya mulai memasang umpan yang terbuat dari racikan sendiri. Untuk beberapa saat, mereka seakan tengah menanti kedutan pada joran, yang menandakan kalau umpan mereka telah disantap ikan. Entah berapa lamanya mereka menunggu dengan sabar, tanpa mengeluarkan kata sepatah pun. Baru pada 5 menit selanjutnya, joran di tangan Sandiaga bergerak turun naik. Dengan hati-hati, Sandi memainkan jorannya agar bisa mengimbangi gerakan tali senarnya. Sandi yakin kalau ikan yang memakan umpannya lumayan besar. Itu terlihat dari gerakan tali senar yang bergerak ke sana kemari dengan cepat. Dan pada titik yang tepat, Sandi menghentakkan jorannya dengan cepat. Seekor ikan mujair menggelepar-gelepar, mulutnya tersangkut kail. Yes, aku dapat mujair gede banget, seru Sandi, membuat Jaka menengok dan melihat seekor ikan yang tengah dimasukkan ke dalam ember plastik. Tunggu, giliran aku nah, kamu lihat. Ikan yang aku dapat pasti lebih gede, tarikannya pun lebih hebat, teriak Jaka sambil mempermainkan joran pancingnya. Setelah agak lama dan dirasa kalau ikan itu telah lemas, Jaka menarik joran dengan kuat. Tapi, seru Jaka melihat tali pancingnya putus. Sepintas, ia melihat ikan nila yang lumayan besar dan sudah berada di permukaan air. Kamu terlalu bersemangat menarik jorannya, jadi putus kan? Sayang banget tuh ikan gede. Iya San, aku terlalu senang bisa ngalahin ikan kamu, tapi gagal deh.
Jaka bersungut-sungut. Kemudian ia memasang kail yang baru dan melanjutkan memancing kembali. San, kapan kamu kembali ke Jakarta? Kayaknya udah lama ada di kampung. Nggak seperti biasanya. 1 atau 2 hari udah pergi lagi. Bahkan lebaran pun kamu gak balik. Jaka memulai mengalihkan dari acara memancingnya. Nggak tahu juga, kayaknya aku masih betah di kampung. Lagian, aku mau bantu apa aku. Kasihan kan udah tua. Padahal dia kan bisa bayar orang untuk macul dan ngurusin sawah sama kebun. San, yang namanya orang kampung, ya sehari-hari turun ke sawah. Dia pasti gak betah kalau cuma berpangku tangan mengandalkan tenaga orang lain. Ia juga merasa kurang semangat kalau cuma duduk-duduk aja. Makanya jangan heran kalau lihat ada orang yang kelihatannya udah renta tapi masih tetap turun ke sawah. Lagi pula kesehatannya lebih terjamin dibandingkan sama orang-orang kota yang belum tua-tua amat udah ngerasa loyo, rematik lah, encok lah, dan sebagainya. Obrolan antara Sandiaga dan Jaka semakin panjang, dari soal memancing hingga pekerjaan, hingga tentang ladang dan sawah pertanian. Mereka berdua memang sahabat sejak kecil, begitu akrab hingga kedua orang tua, baik dari keluarga Sandi maupun Jaka, sama-sama sudah menganggap seperti keluarga sendiri. Mereka juga punya kesamaan dalam hal kegemaran, sama-sama suka mencuri tanaman orang di ladang, seperti mentimun atau tebu, untuk menghilangkan rasa haus setelah bermain. Waktu terus berputar, mereka pun telah menginjak masa remaja, masa pubertas, di mana mereka mulai mencari jati diri. Sandiaga mulai mengenal dunia luar dengan berpindah-pindah kerja dari satu pabrik hingga pabrik lainnya, katanya untuk mencari pengalaman. Sementara Jaka hanya tetap tinggal di kampung. Ia tidak menamatkan sekolah menengahnya dan tak bisa melamar kerja seperti Sandi. Mimpi-mimpi mereka juga sama. Ingin bisa hidup lebih baik dari yang dulu. Ingin punya rumah sendiri, tinggal bersama istri dan anak-anak nanti. Namun mimpi tinggallah mimpi. Jangankan untuk memiliki rumah sendiri, mencari uang pun mereka sudah merasa susah. Mimpi tentang istri pun untuk sementara mereka tanggalkan. Meskipun sudah beberapa kali mereka menjalin hubungan asmara dengan makhluk yang namanya wanita. Mereka harus menerima kenyataan, dan kenyataan itu sudah terlihat jelas di hadapannya. Sandiaga baru menyadari akan kehidupan di desa yang sebenarnya memang rumit. Sebagai anak petani, ia bisa membayangkan betapa perjuangan orang tuanya tidak mudah. Di saat orang kota masih tenggelam dalam mimpi, Abah sudah bersiap untuk terjun ke sawah yang berair keruh, berlumpur, mencangkul tanah-tanah agar gembur. Hingga petang baru pulang. Abah tidak lagi memperdulikan dengan warna kulitnya yang bertambah gelap tersengat sinar matahari. Belum lagi, Abah harus membeli pupuk untuk benih yang baru ia semai agar bertumbuh subur. Bulan hanya itu. Abah juga harus selalu menjaga aluran irigasi agar sawah tak kekeringan. Hal itu biasanya ia lakukan pada malam hari. Dan parahnya lagi, jika air sungai surut dan irigasi tidak mengalir dengan baik, tak jarang para petani ini terlibat adu pendapat, saling menyalahkan dengan mengatakan curang. Karena air dari irigasi itulah salah satu sumber kehidupan mereka yang vital. Berbeda dengan orang kota, berangkat kerja jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Setelah itu bisa kumpul bersama keluarga, menghabiskan waktu sebelum jam tidur malam tiba. Namun untuk kedamaian, Sandi baru merasakan hal yang sebenarnya. Pikirannya tak lagi dipenuhi oleh bayangan-bayangan yang di luar batas kemampuannya. Kenyamanan dan kedamaian betul-betul terasa setelah ia renungi secara lebih dalam. San, kayaknya udah siang nih. Matahari udah kerasa panas. Ikannya juga udah pada ngumpet. Kita pulang yuk. Lumayanlah dapat banyak. Bisa buat kamu goreng tuh. Nih, sekalian punyaku buat kamu, kata Jaka sembari menggulung tali pancingnya. Buat kamu aja, Jak. Aku di rumah udah ada gesek, balas Sandi melihat hasil pancingannya yang lumayan banyak dan besar pula. Enggak apalah,
Gesekan beda sama ikan sungai ini yang jauh lebih gurih, sambung Jaka, menyatukan ikan miliknya ke wadah Sandi. Emang kamu gak doyan? Bosan. Setelah itu, mereka kembali pulang. Ambu yang melihat Sandi membawa ikan cukup banyak tersenyum. Ternyata kamu masih ingat sama mancing, Ujang. Masih pintar kayak dulu. Bisa dapat ikan sebanyak itu. Komentar Abu. Ini dikasih sama Jaka, Ambu. Kalau Sandi dapatnya cuma sedikit. Oh, kirain. Ya sudah. Sana kamu pesiangin. Biar nanti Ambu yang goreng. Siap, Ambu. Sandiaga pun menyiapkan pisau dan membawa ikan ke tepian sumur. Ia mulai membersihkan jeroan ikan itu satu persatu. Namun setelah agak banyak, jari telunjuk tangan kirinya tergores pisau dan darah mulai merembes keluar. Sandi kemudian mencuci tangan dan mengeringkannya. Kemudian ia masuk kamar untuk mencari obat merah buat ia teteskan pada lukanya. Sebelum ia mencari obat tersebut yang ia taruh di laci meja belajarnya, ia melihat bonekanya yang dalam posisi duduk. Kucel, kamu sendirian aja. Nih, lihat, jariku terluka kena pisau. Katanya sambil menunjukkan darah pada si Kucel. Obat merah sudah ada di tangannya. Namun sebelum ia teteskan pada lukanya, ia kembali memandangi Kucel. Oh iya, nama kamu bukan Kucel, tapi Helena. Kamu cantik banget. Andai saja kamu bisa hidup, aku pasti akan jatuh cinta dan akan menikahi kamu. Mau kan cantik? Katanya lagi, dan tanpa sadar ia menyentuh hidung bonekanya dengan jari telunjuk yang mengeluarkan darah. Hidung boneka itu kini menjadi belepotan dengan darah Sandi. Malah tertawa menganggapnya boneka itu lucu. Kamu jadi seperti badut. Cantik juga kamu meskipun jadi badut. Sandiaga mengelap darah pada telunjuknya dengan kain, lalu meneteskan obat merah. Sekali lagi, ia ingin memperlihatkan jari telunjuknya pada boneka itu. Tapi, Sandi terkejut melihat bonekanya tersenyum. Bahkan, ia juga bisa menggerakkan kedua tangannya. Pemuda itu mengucek matanya berkali-kali. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemarin malam ia melihat sosok Helena yang katanya pemilik boneka ini. Dan sekarang, boneka itu seperti hidup dan mulai menggerak-gerakkan anggota tubuhnya. Bahkan Sandiaga juga merasakan tarikan nafas yang terdengar lembut melalui hidung bonekanya. Sandiaga berdiri mematung, menunggu keajaiban, apalagi yang akan terjadi. Tapi ia ingat, kalau ikannya belum selesai ia bersihkan, dan khawatir digondol kucing. Maka dengan cepat, ia meninggalkan bonekanya, yang kini memang sudah dapat bergerak, seperti gerakan yang dilakukan manusia. Boneka itu mengambil sisir miliknya, yang tersusun rapi bersama pakaian dan alat kosmetiknya. Ia pun menyisir rambut ikalnya dengan pelan sambil bersenandung. Ambu yang kebetulan tengah menyapu lantai yang hanya berbahan adukan semen itu sempat terkejut, sebab lamat-lamat ia seperti mendengar suara seorang wanita yang sedang bernyanyi. Suaranya lembut dan lagunya pun seakan membawa perasaan perempuan tua itu melayang terbawa pada masa lalunya. Sebuah syair yang bercerita tentang seorang kekasih yang telah tega mengkhianati seorang gadis. Perlahan, Ambu melangkah mendekati pintu kamar Sandi yang tidak tertutup rapat. Suara itu semakin jelas terdengar. Sesaat berikutnya, ia mendorong pelan pintu hingga ia dapat melihat lebih jelas. Kosong. Nyanyian itu pun seketika berhenti. Tak ada siapa-siapa di dalam kamar tersebut. Ambu pun masuk untuk menyapu lantai dan membersihkan tempat tidur anaknya. Kali ini, perempuan tua itu pun tersentak demi melihat sebuah boneka yang dalam posisi duduk. Ambu terkejut bukan dengan keberadaan boneka tersebut, karena ia sudah tahu. Tapi yang membuat mata perempuan tua itu melotot tak percaya, sebab kedua kaki boneka itu bergerak-gerak seakan tengah menguncang-uncang kaki, persis gadis yang tengah bermaja-maja. Belum habis rasa kagetnya, Ambu juga melihat kedua mata boneka tersebut berkedip-kedip, seakan memang sengaja menggodanya, sambil bibirnya tersenyum. Astagfirullahaladzim, apa itu mimpi gitu?
Masa sih ada boneka bisa hidup? Ayo wahai. Ambu membatin. Dengan rasa antara percaya dan tidak, ia pun menghampiri boneka sambil bertanya. Gelis, apa benar kamu ini hidup? Namun boneka itu tetap terdiam, bahkan tak bergerak sedikit pun. Ngimpi suka naing teh. Gerutunya sambil menepak jidatnya. Dan Ambu terus melanjutkan pekerjaannya. Ambu, ini kan sudah Sandi bersihkan. Terserah, Ambu mau apakan. Tapi sebaiknya dipepes saja. Bukankah Abah lebih suka pais ikan? Kata Sandi, menyerahkan ikan yang sudah ia bersihkan. Iya betul. Apa kalau sudah makan sama pais ikan, pasti seleranya semakin bertambah. Terus kamu suka juga kan sama pais ikan? Ambu juga bikin sambal becek, tambah lalap jengkol. Mantap kan? Balas Ambu mengacungkan jempol. Jengkol? Enggak, bau. Mending lalap kacang panjang atau ponteng atau terong yang bulat kecil-kecil itu. Ya sudah, kamu petik saja terong di kebun belakang sana. Iya, tapi nanti aja deh. Lagian kan belum waktunya makan siang. Biar nanti Sandi aja yang bawa makan buat apa. Sekalian Sandi juga makan di sana. Tapi apa bukan di sawah? Apalagi di kebun. Bikin pagar bambu untuk mengganti yang sudah rusak. Aduh, kasihan apa? Ya pasti capek menebang bambu. Kok nggak bilang Sandi sih? Apa mah sudah biasa. Kamu nggak perlu khawatir. Sambil menunggu masakan siap, Sandi mengambil handuk dan ia menuju sumur. Setelah menimba mengisi bak dengan penuh, ia pun mandi. Memang jika membandingkan skala kemudahan, tentu lebih mudah tinggal di kota. Untuk mandi hanya tinggal memutar keran air, dan untuk masak pun tinggal ceklek kompor gas. Tapi di sini, untuk mandi mereka harus menimba air dari sumur yang lumayan dalam. Butuh tenaga ekstra untuk orang setua Ambu. Masak dengan kayu bakar yang bisa membuat lubang hidung Ambu jadi cemong, lantaran harus meniup untuk memulai pembakaran. Apalagi jika kayu dalam keadaan belum kering betul. Dapur menyala tapi penuh dengan asap. Itulah potret kehidupan di desa. Sesulit apapun hidup di desa, tapi lebih nyaman dan penuh kedamaian. Selesai mandi, Sandiaga mengganti pakaian. Sesekali matanya melirik ke arah boneka yang tengah duduk di tepi meja belajar. Sandi memperhatikan wajah bonekanya. Ia merasa heran, sebab rambutnya terlihat agak lurus dan basah seperti baru saja disisir. Kamu habis keramas ya? Tanyanya pada boneka yang tetap terdiam. Jangan-jangan kamu memang pengen mandi. Ayo, biar aku mandiin. Sandi mendekati boneka dan akan membuka bajunya. Jangan Sandi, nanti aku malu. Bibir boneka sedikit bergerak. Kamu? Benarkah kamu bisa berbicara, Helena? Seru Sandi terkejut. Bahkan ia menyentuh bibir boneka itu. Sandi, kamu masih meragukan aku. Bukankah sudah kukatakan kalau aku tetap ada di sini? Tapi kenapa kamu bisa hidup? Bukankah kamu hanya boneka? Apa kamu kurang jelas dengan kata-kataku kemarin? Kalau kamu telah menemukan kalung milikku dan kau kalungkan di leher bonekaku. Bahkan tadi kamu telah memberiku setetes darah di hidungku. Dan kamu tahu apa artinya darah. Darah adalah sumber kehidupan. Lalu, kenapa kamu gak keluar saja dari boneka itu? Agar bisa lebih bebas pergi kemanapun yang kamu mau. Aku bisa pergi kemanapun yang aku mau. Tapi, bukankah kamu telah jatuh hati kepada boneka ini? Dan itu yang membuatku betah tinggal bersamamu. Aku tak bisa berpisah dari boneka aku ini. Apakah kamu bisa menampakkan diri seperti manusia biasa yang bisa disentuh? Kamu ingin menyentuhku, Sandi? Ya, kita pernah berkencan dan bercinta, meski hanya di alam mimpi. Kamu itu adalah hadiah pertama dari aku setelah kamu menemukan temanku, boneka ini. Atau panggil saja boneka ini sesuai keinginan kamu. Jangan Helena, karena itu namaku.
Bagaimana kalau Herlina? Itu juga bagus, mirip dengan namaku. Padahal saat itu pikiran Sandi tengah mengingat nama seorang pelayan toko mainan yang bernama Herlina. Cantik juga dia, gumam Sandi. Ya jelaslah, boneka yang kamu beri nama Herlina ini dari dulu sudah cantik. Papa aku membelinya di Jakarta, dan aku sangat sayang kepadanya. Hingga menjelang kematianku pun, aku masih ingat boneka ini. Untung saja dia ada di dekat jasadku. Boneka Herlina mulai menceritakan tentang siapa dirinya. Sandi, makan siang sudah siap. Mungkin sebentar lagi zuhur. Dan apa sudah kelaparan? Teriak Ambu dari balik pintu. Untung orang tua itu tidak melihat ke dalam kamar. Sandi membawa rantang susun berisikan nasi sayur dan lauk pauk. Bau pepes ikan begitu terasa menggoda, hingga perutnya keroncongan. Ketika langkahnya dekat dengan pohon pisang tempat ia menemukan boneka, ia berhenti sejenak untuk melihat lahan yang memang sepertinya tidak dirawat dengan baik. Rumput-rumput liar tumbuh dengan subur, dan ada beberapa pohon jambu kelutuk, serta pisang dan tanaman liar lainnya. Sandiaga ingat ucapan Herlina barusan, untung saja boneka itu ada di dekat jasadku. Dekat jasad? Boneka? Sandi sempat memutar otak untuk mencoba memahami apa arti dari ucapan Herlina. Boneka itu aku temukan di sini, di bawah pohon pisang ini. Berarti, apa mungkin jasad itu? Sandiaga ingat susunan rantang di tangannya. Ia segera meninggalkan tempat yang jadi misteri baginya. Benar kata ambunya. Kalau Abah pasti sudah kelaparan. Abah tertawa melihat kedatangan anak satu-satunya itu menenteng rantang. Ujang, hari mana? Kenapa kamu yang bawa makanan ini? Apa kamu tidak malu kalau ada cewek yang lihat kamu? Kata Abah yang langsung membuka isi rantang tersebut. Kenapa harus malu, Abah? Ini namanya bentuk perhatian anak terhadap orang tuanya. Lagian cuma bawa rantang doang kok. Jawab Sandi memperhatikan wajah orang tuanya yang terlihat lelah. Wah, ada pais ikan rupanya. Apa ambu mau beli ikan hari ini? Padahal jadwal hari pasar kan hari Rabu. Tanya apa? Bukan, Bah. Ini ikan hasil pancingan Sandi sama Jaka. Lumayan kan buat lauk? Pantas saja isinya ikan mujair yang banyak durinya. Tapi tidak apa. Apa selalu senang kalau sudah makan pais ikan dan lalap jengkol. Ayo kita mulai. Iya, Bah. Mau Sandi ambilin nasinya? Apa bisa ambil sendiri? Sesuai takaran perut Abah. Kemudian mereka menikmati makan siang dengan lahapnya, meskipun dengan lauk seadanya. Suasana perkebunan memang berbeda dengan suasana kota. Angin yang bertiup semilir dan hijau dedaunan serta irama dari serangga yang kadang terdengar membuat suasana terasa indah, sehingga beban di hati terasa berkurang, dan tentu saja hawa yang agak dingin bisa membuat selera makan semakin bertambah porsinya. Berbeda saat Sandiaga berada di kota. Ia bisa menikmati makan dengan lauk yang serba enak, daging, telur, atau ayam, dan sebagainya. Namun, itu hanya sebatas di kerongkongan saja. Selebihnya adalah beban, ya, beban hutang yang harus ia bayar setelah gajian nanti. Dan semua itu meninggalkan rasa pusing yang terus-menerus hinggap di kepalanya. Nanti kan malam minggu. Sepertinya selama kamu di rumah, Abah tidak pernah melihat kamu berdandan dan pergi malam mingguan. Apa karena tidak ada teman yang mengajak kamu? Tanya Abah setelah menikmati makan siangnya. Sandiaga hanya tersenyum ketir. Sepertinya Abah tengah menyindir dirinya. Abah, bagi Sandi, ada teman atau tidak, itu bukan masalah. Tapi yang jadi masalah yaitu uang. Abah memang sudah kenyang asam garam kehidupan dan pernah juga jadi anak muda. Nanti malam pergilah jalan-jalan. Abah ada sedikit uang buat kamu. Rasanya tidak pantas kalau seorang pemuda hanya jadi penunggu rumah saja. Tapi apa? Sudahlah, Abah ingin melihat kamu tidak seperti pemuda yang hanya memakai sarung dan nongkrong di teras saja.
Anak muda itu harus punya semangat, punya gairah hidup, dan punya cita-cita. Cita-cita kata apa? Kayaknya aku tuh gak punya cita-cita. Bisa hidup aja alhamdulillah. Waktu kecil sih memang kepingin jadi polisi, tapi itu bukan cita-cita. Mungkin cuma terobsesi film action di layar TV. Gue sempat ngebayangin enaknya jadi polisi. Kalau gue pakai seragam, pasti banyak yang menyapa hormat dan menundukkan kepala. Apalagi kalau udah pegang senjata dan mengejar penjahat. Ya, pokoknya seru-seruan aja. Di samping itu, polisi kan gampang nyari duitnya. Tinggal periksa surat kendaraan, dan jika menemukan kesalahan, mau tilang atau damai. Apa? Sandi gak perlu cita-cita, Pak. Sandi cuma ingin bisa membantu Abah dan Ambu di masa tua agar tidak lagi turun ke sawah. Sandi hanya ingin Abah dan Ambu hidup tenang tanpa lelah. Tapi sayangnya Sandi belum bisa membahagiakan Abah sama Ambu. Bahkan untuk mengurus diri sendiri pun Sandi belum mampu. Kerja belum mapan. Sandi bingung harus kerja apa. Sandi, kalau Sandi mau membantu apa sama Ambu, rasanya tidak susah kok. Kamu tinggal mengelola sawah dan ladang kita ini dengan baik. Apa percaya ini akan berhasil? Ya, biarpun Abah harus turun untuk mencangkul, tapi kalau kamu memang ada harapan untuk maju, Abah yakin usaha tani dan perkebunan akan semakin membaik jika kamu menggarapnya dengan cara-cara modern. Meninggalkan cara seperti apa ini, Abah punya cukup uang di tabungan yang bisa kamu gunakan untuk membeli mesin pertanian. Kamu bisa mengubah orang untuk bekerja, dan itu juga bisa bikin merekrut tenaga dan membantu orang lain. Abah bukannya mau menyepelekan atau merendahkan orang-orang seperti kamu yang bekerja sebagai buruh pabrik dan upah yang tak seberapa. Tapi ini memang kenyataan, dan hal itu sudah kamu rasakan sendiri. Iya, Pak. Apa memang benar Sandi gagal dengan bekerja menjadi buruh pabrik? Nah, apa salahnya kalau kamu terjun ke pertanian dengan cara seperti yang Abah katakan tadi? Iya, Pak. Nah, nanti malam kamu keluar rumah, jalan-jalan, biar pikiran kamu tidak terlalu sumpah. Uangnya? Tentu saja Abah persiapkan. Nah, lanjutkan makan. Tidak baik menyisakan makanan. Sandiaga sedikit heran mendengar kata Abah yang telah menyediakan uang untuknya. Selepas maghrib, Sandiaga sudah tampak rapi, tapi tetap terlihat santai. Ia hanya mengenakan celana jeans biru dan kaos lengan pendek putih. Cukup simpel, dan itu memang sudah menjadi kebiasaannya. Mau kemana anak Ambu ini? Tumben kelihatan rapi dan harum lagi. Jangan-jangan mau ngapel kali. Ambu memperhatikan putra satu-satunya itu dengan bangga. Bangga karena ternyata Sandiaga waktu masih kecil sering sakit-sakitan dan badannya pun kurus, seperti kurang gizi. Namun seiring waktu berjalan, Sandi tumbuh dengan baik. Dan tubuhnya pun berkembang dengan melebihi batas usianya. Ambu geleng-geleng kepala melihat budi Sandi yang atletis, mirip dengan si Abah waktu muda. Tapi yang membuat perempuan itu heran, kenapa anaknya belum juga berpikir untuk menikah. Jangankan menikah, menyinggung soal wanita pun ia tak pernah. Lalu, siapa wanita yang bernyanyi di dalam kamar anaknya? Ambu merasa ada yang aneh dengan sikap anaknya, yang mendadak menyenangi sebuah boneka. Abah batuk-batuk. Sepertinya ia kesal kesap rokok. Kemudian duduk di samping Sandi. Anak Abah mani keren pisan. Saya motor apa butut. Jadi kayaknya ya jalan kaki aja lebih baik. Mau pergi sama siapa? Tanya Abah sambil mengeluarkan sebuah amplop yang pastinya berisi uang. Nggak tahu, Pak. Mungkin sendirian juga nggak apa. Ini apa, Pak? Balas Sandi sambil menerima amplop. Itu uang. Abah sudah menghitung beberapa bagian
Kamu selama membantu apa? Maksud apa? Apa membayar Sandi seperti membayar buruh lain begitu? Iya, karena Abah tidak mau kamu hanya berdiam diri, menganggap kalau bertani adalah kerjaan iseng belaka, bekerja asal suka, dan tidur jika memang malas. Apa ingin kamu ini disiplin? Lakukan pekerjaan itu dengan rasa penuh tanggung jawab. Percayalah sama Abah. Bila kamu sudah menyukai pekerjaan ini, kamu tidak akan pernah mengeluh. Nah, sekarang pergilah cari pacar. Apa? Tapi uang ini banyak banget, Pak. Berapa gaji kamu di pabrik? Dan berapa sisa uang yang kamu terima setelah bayaran ini itu? Tinggal puluhan ribu, Pak. Nah, bandingkan dengan bekerja sebagai petani. Setelah panen, kita jual hasilnya. Dihitung dari modal dan hasil penjualan, maka kamu pasti tidak akan percaya. Kita ke sawah, seolah kita kerja main-main, namun mempunyai hasil yang sungguh luar biasa. Ya sudah, Pak. Ambu, Sandi keluar dulu, kata Sandi, kemudian mencium tangan kedua orang tuanya. Sandiaga akhirnya memutuskan untuk nonton film, seperti kebiasaan sejak dulu. Sebenarnya Sandi ingin menonton film action, tapi karena salah membeli tiket, akhirnya ia pun dengan terpaksa menyaksikan pertunjukan film horor yang menurutnya sih monoton. Sebab yang namanya setan atau hantu di Indonesia itu tidak menyeramkan, malah sebaliknya memprihatinkan. Bagaimana tidak? Coba tengok kuntilanak yang pakaiannya lusuh, gundurwo rambutnya semrawut, nyaris gak pernah ke salon, minimal keramas gitu. Apalagi suster ngesot, poro-poro nakutin, lah dia aja bisanya cuma ngesot. Bagaimana mungkin mau ngejar kita? Itu juga Poci, dia cuma bisa lompat-lompat. Gimana mau nakutin orang? Tangannya aja diikat. Pokoknya beda deh dengan hantu-hantu luar negeri sana. Ada Dracula, pakaiannya rapi pakai jubah, wajahnya juga kebanyakan ganteng. Lalu vampir yang katanya kalau jidatnya ditempelin kertas yang ada tulisan Cinanya langsung diam di tempat dengan kedua tangan lurus ke depan. Sandi hanya melihat tanpa menikmati alur cerita. Ia hanya nyengir sendiri, lihat sundel bolong yang mamerin punggungnya yang bolong dan banyak pelatungnya. Nonton sendirian, Mas? Sandiaga mendengar ada yang menyapanya. Ia ragu untuk menengok ke sebelahnya, sebab sedari tadi ia duduk sendirian, dan bangku sebelah kirinya tak ada yang mendudukinya. Sandi tidak langsung menjawab. Ekor matanya melirik melihat sosok yang menyapanya. Perlahan, ia memperhatikan dari bawah hingga bagian tubuhnya. Dan Sandi yakin kalau di sebelahnya ini adalah wanita. Tapi ada yang aneh, sebab pakaian yang dipakai wanita itu bukan pakaian jalan, tapi gaun tidur. Sandiaga belum berani untuk melihat hingga wajah wanita tadi. Aku juga sendirian, Mas. Lanjut wanita tadi. Iya, aku sendirian. Mau ngemil? Sambung wanita tadi sembari menyodorkan kemasan snack yang entah apa isinya. Terima kasih. Sandi hanya mengangguk. Ayo, ambillah. Anggap saja ini sebagai persahabatan kita. Persahabatan? Sepertinya Sandiaga baru ingat sesuatu. Ya, suara itu mirip dengan Helena. Ingat Helena, Sandi pun memberanikan diri untuk melihat ke arah wanita di sebelahnya. Dan wanita yang memang ternyata Helena itu pun tersenyum. Kamu takut? Tanyanya menyelidik. Oh, enggak, ngapain takut? Kalau takut, gak mungkin lah aku nonton film horor. Jawab Sandi mengelak. Tapi dari tadi kamu cuma menunduk dan gak berani melihat aku. Soalnya aku takut yang duduk di sebelahku ini sundel bolong. Itu berarti takut. Kamu kenapa pergi gak bilang-bilang sih? Mau bilang gimana? Aku sendiri gak tahu kamu di mana. Kan kamu bisa bilang sama Herlina. Nanti dia yang kasih tahu aku. Sandi berpikir dan merasa ada yang aneh. Ketika ia menengok ke sebelah kanannya, ia tak lagi melihat teman sebangkunya. Penasaran, ia menengok ke belakang. Semua bangku telah kosong, tapi bagian bangku barisan depan masih terlihat beberapa kepala yang menyembul. Pertanda masih ada yang menonton. Pertunjukan pun usai.
Sandiaga bangkit dari kursinya dan mengajak Helena untuk pulang. Namun mendadak tubuhnya seketika merinding. Bulu tengkuknya meremang. Semua kursi telah kosong. Bahkan kursi itu pun raib entah kemana. Dan gedung bioskop yang seharusnya terang pada saat bubaran kini nampak gelap gulita. Aneh, kenapa jadi gelap gini? Sandi membatin. Ia berusaha melangkah dengan hati-hati menuju pintu keluar. Tapi entah di mana pintu itu. Ikuti aku, kata Helena yang melangkah lebih dulu. Dan Sandiaga semakin heran mendapatkan dirinya berada di sebuah tempat yang begitu luas, seolah tanpa batas. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah gumpalan-gumpalan kabut kelabu. Helena terus melangkah hampir ke tengah gumpalan kabut. Kamu mau bawa aku kemana sih, Helena? Aku belum pernah ke tempat seperti ini. Lagi pula, mau apa kita kesini? Akhirnya, Sandiaga memberanikan diri untuk bertanya. Aku tahu, sejak kamu melihat aku, kamu bertanya, dan selalu bertanya tentang siapa aku ini. Dan inilah duniaku saat ini. Dunia yang terbuang, yang hanya berisikan orang atau arwah yang mati penasaran. Helena, jangan menakut-nakuti aku. Aku tidak mengerti apa maksud kamu tentang dunia arwah yang penasaran. Lalu ada kaitan apa dengan dirimu sehingga membawaku ke tempat ini? Nah, coba kamu lihat di ujung sana. Ada sebuah rumah yang amat sederhana. Helena menunjuk jauh ke depan. Iya, aku melihatnya. Lalu, itu adalah rumah keluargaku. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang siapa aku, ikuti aku ke sana, dan kamu akan menemukan jawabannya. Tak ada yang bisa ia perbuat, selain terus mengikuti langkah Helena, yang semakin jauh masuk ke dalam gumpalan kabut yang lebih hitam. Helena mendekati sebuah rumah sederhana, dan nyaris rusak karena sesuatu. Dan secara tiba-tiba, Sandi merasa kalau dirinya sudah berada di dalam rumah tersebut. Rumah sederhana itu milik keluarga pasangan Pak Hasan dan Ibu Risa. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helena. Mereka adalah sebuah keluarga yang hangat, walaupun kehidupan mereka tergolong miskin. Namun kebahagiaan itu jelas tergambar dalam keceriaan yang memenuhi hari-hari mereka. Pak Hasan bekerja sebagai buruh tambang di luar Pulau Jawa, tepatnya di Papua. Beliau hanya bisa pulang setiap 6 bulan sekali, dan itu tentu saja membuatnya begitu merindukan keluarga yang ditinggalkannya sekian lama. Bertahun-tahun Pak Hasan menjalani pekerjaannya tanpa mengeluh. Malah ia bersyukur bisa bekerja di perusahaan itu karena gaji yang jauh lebih besar bila dibandingkan bekerja di Jawa. Ibu Risa sudah terbiasa ditinggalkan suaminya berbulan-bulan. Ia maklumi semua yang suaminya lakukan itu demi kebaikan keluarganya dalam mencukupi kebutuhan hidup. Apalagi saat itu, anak gadisnya sudah mulai duduk di bangku SMA. Helena tumbuh menjadi gadis cantik dan periang. Ia kerap kali membantu ibunya di warung sembako. Warung sederhana yang semula berdagang kecil-kecilan terus berkembang. Mungkin saja karena Ibu Risa atau Helena melayani pembeli dengan ramah. Dan hal itu tentu saja banyak yang iri melihat perkembangan warung Ibu Risa. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan kalau warung Ibu Risa ada tuyul, dan yang lain bilang penunggunya berkepala kera. Gosip terus berkelanjutan, namun Ibu Risa pun punya keyakinan yang kuat. Ia selalu berdoa agar orang-orang yang sirik kepadanya itu diberikan hidayah untuk tidak lagi memfitnah orang lain. Kesabaran Ibu Risa ternyata semakin membuatnya lebih dijauhi oleh orang-orang yang dengki kepadanya. Malam itu, Pak Hasan baru saja pulang setelah 6 bulan pergi bekerja di tambang batu bara. Tapi, kepulangannya kali ini ada yang berbeda. Pak Hasan menunjukkan sesuatu kepada istrinya. Sesuatu yang akan merubah kehidupannya secara drastis. Apa itu, Pak? Kelihatannya seperti batu, tanya istrinya sambil memperhatikan suatu benda keras, seperti batu namun bercahaya. Ini namanya intan, Bu. Harganya mahal jika kita jual nanti. Teman Bapak dulu pernah mendapatkan sebutir benda ini,
dan harganya hampir 1 M. Dan mungkin ini lebih, karena lebih besar. Dan Bapak mendapatkan 7 butir. Coba, berapa uang kita jika benda ini kita jual semuanya? Apakah ini tidak akan melanggar hukum, Pak? Tentu tidak. Ini upah dari kesabaran Bapak. Kalau benda ini kita laporkan pada bos pemilik perusahaan tambang, benda ini pasti diambil olehnya. Sebagai milik perusahaan, maka teman Bapak dulu juga secara pintar menyembunyikan hasil penemuannya itu. Dan untungnya, Bapak dan semua buruh tambang pulang dengan kapal perusahaan. Kalau pulang sendiri memakai pesawat, mungkin akan terdeteksi di bandara. Dan Bapak dinyatakan sebagai penyelundup dan tentu akan berurusan dengan hukum. Pak Hasan mulai membayangkan kalau nanti Intan ini memang sudah layak, artinya sudah tua. Berarti ia akan menjadi orang yang terkaya. Mungkin akan menjadi orang terkaya di kampungnya itu. Ia pun mulai merencanakan untuk keluar dari kerjanya dengan alasan yang bisa diterima oleh mandor. Tapi untuk saat ini ia harus tetap bekerja untuk tidak menimbulkan kecurigaan pada semua teman dan alasannya. Beberapa hari kemudian, Pak Hasan menemui temannya yang pernah mendapatkan Intan di tempat kerjanya itu. Wah, ternyata ini sudah tua. Pak, ukurannya pun jatuh lebih besar dari yang saya temukan dulu. Tapi Pak Hasan, jangan menjual sembarangan. Ini bisa bahaya loh. Biar nanti saya hubungi orang yang pernah membeli Intan saya dulu. Menjual barang berharga seperti ini tidak bisa sembarangan, Pak. Apalagi toko-toko emas kecil. Mereka pasti menolak. Dan lebih celakanya lagi, mereka curiga pada kita. Atau begini saja, nanti sore kita ke rumah kolektor itu agar semua jelas. Baik Pak Hasan dan dia bisa saling tawar dan saya hanya kebagian uang dengar. Hehe. Oh, kalau soal itu tenang saja. Kamu akan saya berikan uang jajan. Tergantung berapa harga barang itu. Oke? Nanti sore kita ke sana. Sore harinya pun mereka menemui sang kolektor. Mereka, terutama Pak Hasan, tercengang mendengar harga yang ditawarkan oleh kolektor itu. Ternyata cukup fantastis. Untuk sementara, Pak Hasan hanya menjualnya 1 butir saja. Karena ia tidak ingin sampai terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Termasuk teman Pak Hasan, mungkin akan kaget bila mengetahui kalau dirinya menemukan Intan itu sebanyak 7 butir. Dan yang paling mungkin akan sifat ketakutan yang akan menghantuinya. Apabila orang yang sirik kepadanya sampai tahu akan hal ini, bisa saja mereka menjadi gelap mata dan melakukan perampokan yang disertai kekerasan. Pak Hasan dan Ibu Risa sebetulnya gemetaran memegang uang dalam jumlah besar itu, karena seumur hidup mereka baru kali ini merasakan, melihat dan menyentuh uang yang telah menjadi milik mereka. Pak Hasan membelikan Helena sebuah sepeda motor keluaran terbaru, karena menurutnya Helena agar bisa lebih giat lagi belajar, apalagi sekarang sudah duduk di bangku SMA. Nah, sekarang bukan hanya ibu-ibu yang jadi iri hati, tapi anak-anak tetangganya, terutama yang cewek, mereka jadi ikut ngegosipin Helena. Tuh kan, benar kata ibu. Pasti ibunya Helena itu pesugihan. Coba aja kamu pikir deh. Dagangan ibu kan sama dengan yang dijual ibunya Helena. Tapi yang belinya antri, kayak barang gratis saja. Coba pakai apa kalau bukan pengasihan atau pesugihan? Kata seorang ibu yang juga menjual sembako. Iya Bu, terus Helena bisa beli motor keluaran paling baru. Harganya mahal itu. Tapi mereka dengan gampang membeli secara cash. Kalau aku boro-boro minta kredit motor, second aja ayah udah ngajak berantem. Balas anaknya bersungut-sungut. Ya ayah bukan gak mau beliin atau kredit. Ayah tuh sayang sama kamu. Tapi keadaan keuangan kita belum bisa sampai ke arah sana. Dagangan ibu juga lakunya gak seberapa. Dan banyak lagi gonjang-ganjing mulut usil yang selalu ngomongin orang. Mereka tidak tahu dari mana dan bagaimana keluarga Pak Hasan bisa membuat ekonominya semakin membaik. Sebelum berangkat ke tempat kerjanya, nan jauh di seberang lautan, Pak Hasan berembuk dengan istrinya. Bu, mungkin keberangkatan Bapak bekerja sebagai buruh tambang
hanya 6 bulan ke depan saja. Setelah itu Papa akan berhenti bekerja. Papa rasa kalau kita menjual semua mutiara yang ada, itu sudah lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga kita. Dan kita akan mengurus untuk merintis, membuka usaha yang lainnya. Selain sembako, Papa ingin menikmati masa tua dengan penuh ketenangan sambil menjaga anak gadis kita, Helena, yang sudah tumbuh subur dan bukan anak-anak lagi. Papa ingin membangun rumah kita ini agar lebih layak lagi. Ya, semua demi kita, Bu, kata Pak Hasan. Ya kalau ibu sih terserah Bapak saja. Kan Bapak sebagai tiang rumah tangga. Bagus tiangnya tentu akan kokoh pula bangunannya. Tapi kalau tiangnya lapuk, ya bangunan itu pasti ambruk. Demikian pula dengan rumah tangga kita, Pak. Balas istrinya Manut. Ngomong-ngomong, Helena sekarang sudah menjadi seorang gadis. Selain cantik, dia juga pandai bergaul. Dan Bapak lihat, sudah mulai banyak pemuda kampung kita ini yang mulai mendekatinya oleh sari perhatian. Belum lagi mungkin teman satu sekolahnya. Apa ibu pernah melihat seorang pemuda yang kelihatan ngebet sama Elina? Kalau ibu perhatikan sih memang ada. Terutama itu loh, si Kendro yang anaknya Pak Kades itu. Tapi ibu gak seneng liatnya. Memang kenapa? Bagus dong kalau kita punya mantu anak Pak Kades. Ya bagus kalau dia punya budi pekerti, akhlak dan sopan santun dijaga. Kendro itu sombongnya bukan main. Dia kalau datang ke sini dan kebetulan ada pemuda lain, ia langsung menyindir dengan kata-kata yang jelekit. Bahkan pernah hampir terjadi keributan kalau ibu tidak mencegahnya. Memang susah ngadepin anak kayak gitu. Yang penting Helena harus bisa menjaga perasaan orang lain. Jangan menolak secara langsung, tolak secara halus. Mudah-mudahan anak itu mengerti. Bapak juga tidak mau Helena sampai jatuh ke tangan laki-laki seperti itu. Dan setelah dirasa cukup obrolan mereka, Pak Hasan pun mengemasi perbekalannya untuk kembali menyeberangi lautan luas. Cile, motor baru nih, celetuk teman sekelasnya yang juga tetangga dekat rumah. Helena hanya tersenyum sambil menunggu teman karibnya duduk di boncengan. Kayaknya emang benar sih kalau nyokapnya pakai pengasihan atau ritual. Buktinya dagangan laris, terus bisa beli motor baru yang harganya selangit. Lanjut Mei sambil membuang muka. Lo tuh ngomong apaan sih? Nuduh orang yang enggak. Ntar kalau keluarga Helena nggak terima, lo tuh bisa dituntut tahu. Punya mulut asal nyeblak aja. Mau gue sumpel pakai sendal. Karin, teman karib Helena, langsung menghampiri Mei. Lah, kenapa lo yang sewot? Takut ngetik gratisin boncengnya? Hampir saja tangan Karin melayang mampir ke wajah Mei. Kalau saja Helena tidak cepat mencegahnya. Sudah Rin, biar dia mau ngomong apa, nggak usah kita ladenin dia, ujar Helena mengajak Karin untuk cepat naik. Tahu tuh anak, kesurupan kali, iri, bilang bos, lanjut Karin sambil mengedipkan sebelah matanya pada Mei yang semakin dongkol. Bukan hanya di lingkungan rumahnya, tapi di sekolah pun ternyata Helena mendapat banyak perhatian, terutama dari teman sekelas. Wah, aku semakin minder nih lihat motor kamu, Lena. Rupanya papa kamu banyak duit juga ya. Seloroh Mohtar yang juga naksir berat sama Helena. Kamu bisa saja, Tar. Orang tuaku cuma buruh tampang kok. Kalau bisa beli motor ini, mungkin beliau hemat dan menabung demi aku. Dan aku gak merasa kalau ini aku orang kaya. Balas Helena datar. Terus bagaimana dengan tawaranku? Maksud kamu? Kamu mau kan jadi pacar aku? Helena menatap wajah cowok di hadapannya yang menunduk usai mengucapkan kalimat tadi. Kalau soal itu, aku belum bisa memutuskan. Sebab aku ingin fokus pada pendidikan dulu. Jadi maaf ya Tar, aku bukan menolak, tapi bukan berarti menerima. Lebih baik kita berteman, sebab pertemanan itu bisa kita jaga dengan baik dan selamanya. Mohtar semakin tertunduk tanpa bisa mengucapkan kata-kata lagi. Ia yakin kalau Helena memang semakin jauh untuk ia kejar. Sifat Helena yang pendiam memang terkadang sering disalahartikan. Sikap diamnya dianggap sombong dan angkuh oleh teman sekelas yang memang sudah lama tidak menyukainya. Terutama yang cewek,
yang mungkin kalah saing dalam soal cantik. Itu lantaran banyak di antara cowok di kelas dan beberapa dari kakak kelas juga berebut mencari perhatian Helena. Namun sejauh ini mereka hanya berangan-angan saja. Helena tidak pernah menanggapi sikap antipati mereka dengan tetap tersenyum dan menyapa mereka. Menurutnya, sekolah adalah tempat belajar, tempat menuntut ilmu, dan tempat di mana mereka berusaha mendapatkan prestasi. Sekolah bukanlah ajang pencarian jodoh atau menunjukkan kekayaan orang tua. Sekolah adalah sebuah zona keberhasilan dari sebuah mimpi panjang yang harus ia kejar. Motar yang memang satu sekolah namun tidak berada di kelas yang sama, seringkali membanggakan dirinya kalau hanya dia yang pantas mendekati Helena. Meskipun Helena sudah berkali-kali menyatakan jika hubungan mereka hanya sebatas teman saja. Bagaimana kalau setelah kamu lulus nanti kita langsung menikah saja? Untuk apa sih kuliah segala kalau pada akhirnya kamu hanya mengurus anak-anak kita nanti? Dan urusan uang kamu gak usah khawatir. Harta orang tua aku gak bakalan habis buat kita sampai tua. Begitu yang dikatakan Rohmat tanpa Dede ngaling-ngaling. Apaan sih? Kamu jangan ngaco deh. Aku kan udah bilang kalau kita ini hanya teman biasa, gak lebih dari itu. Serga Helena merasa keki juga dengan kata-kata Rohmat yang seolah-olah dirinya adalah kekasihnya. Udah deh, kamu gak usah jual mahal. Papa dan ibu kamu pasti akan menerima aku menjadi menantunya. Mereka pasti tahu siapa orang tuaku. Rohmat, kamu ini selalu saja mengandalkan orang tua. Kamu pikir orang berumah tangga tanpa rasa cinta itu bisa bahagia? Enggak, Rohmat. Cinta adalah modal dan langkah utama dalam sebuah rumah tangga. Meskipun benar harus dibarengi materi. Kita lihat saja nanti. Aku pastikan kalau kamu akan jadi milikku, kata Rohmat lalu menggeber sepeda motornya. Helena hanya menggeleng, sementara Karin yang duduk di boncengan mendengus dongkol dengan sikap Rohmat. Helena segera menghidupkan mesin motor dan dengan perlahan mereka meninggalkan sekolah yang mulai nampak sepi. Sandiaga hanya bisa memandangi semua yang terjadi di depan matanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya ia merasa kesal dengan sikap angkuh pemuda yang bernama Rohmat, yang katanya anak seorang camat yang kaya raya. Namun jangankan untuk mendekati mereka, untuk melangkah pun ia tak bisa. Seakan di hadapannya ada sebuah tabir transparan yang membatasi dirinya dengan keadaan di hadapannya. Lalu mengapa Helena membawa dirinya ke tempat ini jika ia tak bisa membantunya? Sandiaga seperti tengah menyaksikan pemutaran sebuah film tentang perjalanan hidup seorang gadis yang bernama Helena. Ia bisa melihat, menyaksikan sampai emosinya pun ikut terkuras. Namun apa daya, ia hanya bisa memandang kosong pada adegan demi adegan yang sempat mengiris perasaannya. Bahkan saat ia memanggil Helena, gadis itu pun seakan tak mendengar atau melihatnya. Di lain waktu, 6 bulan setelah kepulangan Pak Hasan, rencana untuk membangun rumah pun dimulai. Pak Hasan ingin mendirikan sebuah rumah permanen berlantai 2 dan dilengkapi garasi, taman, serta kolam renang. Pak Hasan ingin mewujudkan impiannya demi putri tercinta dan hari tua mereka. Pak Hasan ingin merasakan bagaimana rasanya hidup seperti layaknya orang kaya. Hal itu tentu saja membuat warga atau tetangga yang sudah sejak dulu tidak menyangkal keluarga ini semakin membenci mereka. Tebaran kebencian jelas-jelas mereka katakan pada orang lain kalau keluarga Pak Hasan memang melakukan pesugihan. Nah, coba ibu pikir, bagaimana mungkin Pak Hasan itu yang hanya bekerja sebagai buruh tambang dan istrinya yang jualan sembako bisa membangun rumah tingkat? Apalagi menurut mandornya ada kolam renang segala. Itu udah jelas mereka melakukan pesugihan. Coba kalau saya yang jualan secara bersih, gak pakai ini itu, tetap aja kayak gini. Celetuk Ibu Salma yang sudah terkenal si biang gosip. Iya juga sih kalau dipikir-pikir. Gak mungkinlah mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi anehnya, saya gak pernah dengar ada korban atau tumbal. Padahal biasanya kan pelaku pesugihan itu pasti meminta wadal.
atau tumbal, balas seorang ibu lainnya. Mungkin saja mereka nggak mencari korban di sekitaran sini, Bu. Bisa jadi di tempat lain. Atau bisa juga pesugihan itu nggak pakai tumbal, tapi dengan jaminan nyawa mereka sendiri. Ih, jadi ngeri dengarnya. Maaf ya ibu-ibu, bukannya saya membela Ibu Risa. Tapi menurut saya beliau adalah orang baik, berjualan secara jujur. Dan coba perhatikan, Ibu Risa itu jemaah masjid yang selalu aktif dalam setiap kegiatan. Menurut saya dugaan ibu-ibu ini berlebihan, tanpa dasar. Bagaimana kalau sampai mereka dengar dan marah, tidak terima dengan fitnah dari ibu-ibu ini? Seorang ibu lain yang lebih tua memberikan pendapat yang berbeda. Kok ibu malah membela dia? Suatu saat nanti, omongan saya ini pasti terbukti, Bu. Ibu Salma menukas sambil emosi. Ya sudah, terserah kalian mau bilang apa. Tapi saya sarankan jangan suka menyebar fitnah. Itu tidak baik. Setelah berkata, ibu-ibu tadi segera meninggalkan kedua perempuan yang memang sedang meradang. Ternyata bukan hanya ibu-ibu saja yang senang menggosip, tetapi ada juga pemuda yang nyinyir persis nenek-nenek pikun. Bahkan ia sempat bilang ke Rohmat kalau kekayaan orang tua Helena jauh di atas kekayaan bapaknya Rohmat yang camat itu. Rencana rumahnya aja tingkat, punya taman luas dan pakai kolam renang. Hebat kan? Tapi yang aku sempat dengar sih, kata orang entah bapaknya atau ibunya si Helena itu pakai pesugihan, makanya dia cepat kaya. Pemuda yang namanya Agus itu terus saja nyerocos. Stop, gue gak mau denger lu ngomongin keluarga Helena lagi. Helena itu calon istri gue. Kalau lu tetap ngomongin dia, lu gue habisin. Ngerti? Lagian apa peduli gue? Biarpun orang tuanya melakukan pesugihan, toh gue kan mau sama anaknya. Kalaupun mereka mati, kena tumbalnya sendiri. Bodoh amat. Yang penting gue bisa dapetin Helena. Tapi kalau soal kekayaan, rasanya gak mungkin orang tua Helena bisa nyaingin kekayaan bokap gue. Tanah bokap gue ada di mana-mana. Kalau gue jual, mungkin bisa buat bangun rumah tingkat 10 atau tingkat 12. Mana ada yang bisa nandingin kekayaan gue. Hardik Rohmat kemudian tertawa-tawa. Tapi bos, alah udah, yang penting lu dan kedua temen lu awasin terus ya Helena. Kalau ada yang macam-macam sama dia, sikat aja. Siap bos. Ternyata pemuda tadi adalah anak buah Rohmat yang selalu setia kepada perintahnya. Jam 3 sore, seperti biasanya, para tukang sudah bersiap untuk bersih-bersih perkakas mereka. Karena sebentar lagi waktu pulang. Seorang tukang yang bernama Mas Salman yang bekerja di lantai 2, bagian luar, ia terjatuh karena kelalaiannya sendiri, menginjak papan yang belum ia paku. Masih beruntung ia jatuh di atas tumpukan pasir. Meski begitu, lengannya menimpa batu yang terdapat di pinggiran pasir. Tangan Mas Salman mengeluarkan banyak darah. Semua pekerja melihat kondisinya yang hanya luka-luka kecil saja. Mas Salman diantar ke rumahnya Pak Hasan, ikut serta. Setelah menjelaskan masalahnya, Pak Hasan memberikan uang untuk berobat. Namun ada seorang perempuan tetangganya yang tiba-tiba saja berbicara. Nah, ini sudah jelas kalau kabar yang selama ini sering kita dengar itu sekarang terbukti, kata perempuan tadi. Kabar apa ibu? Tanya Pak Mandor, yang juga ikut bersama Pak Hasan. Yaitu, banyak orang bilang kalau Pak Hasan dan istrinya memakai pesugihan. Dan ini buktinya. Jangan-jangan nanti ada yang jadi tumbal lagi. Maaf ibu, Mas Salman jatuh karena dia ceroboh, menginjak kayu yang belum dipaku. Kok ibu jadi ngomong macam-macam? Ini fitnah loh, balas Pak Mandor. Fitnah bagaimana? Ini sudah jelas terbukti. Sudahlah, kamu gak usah ikut campur. Perempuan itu semakin ngawur. Begini saja ya bu, kalau memang saya melakukan pesugihan dan sampai memakan korban sebagian tumpal, tentu saja Mas Salman ini sudah meninggal di tempat. Dan kalau iya sampai Mas Salman meninggal, saya minta kepada istrinya untuk menyebutkan beberapa uang yang ia minta sebagai kerugian. Bagaimana? Ibu gak usah ragu-ragu untuk mengatakan jumlahnya. Saya pasti akan memenuhinya, kata Pak Hasan kepada istri Mas Salman. Istri Mas Salman memandang Pak Hasan dengan tersipu malu. Ia sebenarnya tidak percaya akan isu yang tersebar itu. Nah Mas Salman, semoga cepat sembuh ya, dan bisa bekerja kembali.
Jangan mudah percaya dengan hasutan dan omongan orang yang tidak bertanggung jawab. Kami permisi, kata Pak Hasan, kemudian bersama Pak Mandor meninggalkan rumah Mas Salman. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.